Ternyata mau ada Indonesia Gelap Jilid 2. Ada Indonesia Gelap Jilid 2. Ya Allah, puasa gue. Jadi guys, katanya Indonesia Gelap Jilid 2 ini para mahasiswa tuntutannya bergeser dari yang tadinya mengkritik pemerintahan Prabowo sekarang jadi mau melengsarkan presiden dan wakil presiden. Oke, disclaimer dulu ya, gue sebenarnya mendukung mahasiswa yang demo buat kritik atau bersuara. Tapi kalau tujuan demo mahasiswa kalian buat melengsarkan presiden sekarang, itu namanya komedi. Kenapa kalian sekarang nggak demo soal pengesahan UU perampasan aset? Soalnya kan sekarang koruptor lagi banyak ditangkepin sama pemerintah. Jadi pas waktunya banyak koruptor yang sekarang lagi ditangkep. Kalau UU itu sah, jadi beneran bisa buat miskin para koruptor. Ini Prabowo semakin menggila guys. Belum selesai kasus soal timah, datang lagi kasus Pertamina, datang lagi kasus pengadaan kapal, dan lagi kejaksaan mengungkap kasus korupsi lahan perkebunan sawit yang dilakukan oleh mantan gubernur Bengkulu dan kolega, itu senilai 61 miliar ya teman-teman. Dan kita lihat bagaimana Pak Prabowo sangat konsisten terhadap apa yang dia sampaikan, sangat konsisten terhadap misi yang dia buat, sangat konsisten terhadap bangsa Indonesia. Seperti yang dia katakan, ketika saya diberikan amanah, saya akan berikan hidup dan mati saya untuk bangsa Indonesia. Saya akan bangun bangsa Indonesia. Kita akan majukan bangsa Indonesia. Kita akan sejahterakan masyarakat Indonesia. Dan terbukti ribuan triliun uang negara yang dikorupsi oleh tikus-tikus berdasi sekarang sudah mulai mencuat dan sudah mulai terendus siapa-siapa pelakunya. Dan kita lihat bagaimana teman-teman mahasiswa, teman-teman mahasiswa merespon tentang kebijakan-kebijakan, tentang sebuah sikap tegas yang dilakukan oleh Bapak Prabowo ini, yang mana dulu bersuara mengenai efisiensi merugikan masyarakat. Ini teman-teman mahasiswa, ini jelas merugikan bangsa Indonesia ribuan triliun. Yang harus kita suarakan harusnya ini, bagaimana caranya undang-undang perampasan aset langsung disahkan, kemudian undang-undang hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi diterapkan. Kalau teman-teman melakukan unjuk rasa mengenai ini, kami dari masyarakat, saya juga mahasiswa, saya siap menjadi korlap paling depan untuk menyuarakan aspirasi ini. Oleh karena itu, kita tunggu bagaimana mahasiswa seluruh Indonesia, BEM seluruh Indonesia, dan BEM Nusantara merespon kejadian ini. Salam hormat dari kami, anak muda Pasaman Barat untuk Indonesia, anak muda Ismahi untuk Indonesia. Wow, cuman di era Presiden Prabowo mafia migas disikat abis. Saya mau nanya ini sama Prof. Antoni, ini mengenai migas. Kan mengenai mafia minyak dan gas ini kan sudah lama sekali. Sudah lama. Mulai dari zaman Orde Baru, kemudian masuk ke periodenya Habibie, Gus Dur, Mega, sampai sekarang. Baru sekarang yang namanya orang kan dari dulu sudah tahu siapa sih mafia migas itu. Orang tahulah Muhammad Reza Khalid kan gitu. Dari dulu nama itu sudah sangat populer disebut sebagai mafia migas kan. Tetapi itu kan hanya jadi wacana, hanya jadi pembicaraan, tapi tidak pernah ada langkah-langkah apa yang harus diambil. Ya kan? Sampai Dahlan Iskan dulu semangat sekali membubarkan Petral kan. Itu menutup Petral, tapi kan yang namanya mafia kan nggak ada tergantung sama lembaga. Ini kan gerakan-gerakan individual kan. Nah, barulah sekarang pada masa Prabowo ini kita lihat Jaksa Agung itu punya semangat dan keberanian untuk berupaya untuk membongkar mafia migas ini. Di mana yang namanya tadi Muhammad Reza Khalid tidak bisa disentuh oleh Jaksa Agung, langsung rumahnya digerebek. Itu saya kira prestasi tersendiri itu, Prof. Bagaimana pandangan Prof ini? Saya rasa adalah bahwa di satu sisi kan Prabowo selalu mengatakan bahwa dia akan memberantas korupsi ini. Tidak pandang bulu ya. Bahwa ada beberapa yang terakhir ini temuan-temuan yang memang cukup fantastis. Ya khususnya di migas. Di migas ini sebetulnya bukan hanya korupsi, Mas. Masalahnya adalah ini penipuan terhadap produk.
Iya. yang harusnya Pertamax lalu memakai Pertalite. Ini kejahatan yang jauh Dari lebih besar. Pertalite dioplos dari menjadi- Pertalite dioplos menjadi Pertamax. Pak Jaksa Agung sama Pak Prabowo ini kompak banget ya. Dulu sama-sama di Kabinet Indonesia Maju. Pak Prabowo jadi Menhan, Pak Burhanuddin jadi Jaksa Agung. Sekarang Pak Prabowo jadi Presiden, Pak Burhanuddin dipilih lagi jadi Jaksa Agung. Pak Burhanuddin juga salah satu orang yang jadi andalan Pak Prabowo di Kabinet Merah Putih, terutama di bidang penegakan hukum ya. Di momen ini, pas tahu Harvey Muiz cuma divonis 6,5 tahun sama pengadilan, Pak Prabowo nanyain banding langsung ke Jaksa Agung. Vonisnya jangan terlalu ringan lah. Pokoknya semuanya disapu oleh Pak Prabowo. Jangan main-main. Jaksa Agung naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Bro ya. dia Vonisnya bilangnya. ya. Pak Prabowo bilang 50 bro. tahun begitu kira-kira. Sekarang setelah upaya banding, hukuman terdakwa timah pada naik, termasuk hukuman buat Harvey Muiz yang jadi 20 tahun. Mantap ya, kejaksaan juga jadi institusi kepercayaan Presiden Prabowo buat nanganin perkara korupsi. Jaksa Agung dan para jaksa agung muda sampai dipanggil khusus sama Pak Prabowo. Emang cocok sih dua orang ini. Jadi kalau ada gangguan atau ancaman pas lagi nyelidikin kasus, backupnya langsung Presiden. Menurut Iya. kalian, kedekatan Jaksa Agung sama Presiden Prabowo ini jadi faktor meningkatnya kinerja kejaksaan nggak sih? Sekarang Iya. makin gaspol banget nangkapin koruptor. Mantap Kejaksaan Agung ya, Pak Prabowo ya kan. Pokoknya Kasus disapu korupsi baru habis. lagi. KPK tetapkan tersangka kasus korupsi LPEI rugikan negara 11,7 triliun. Gunakan kode uang zakat sih. Oh, Anda zakat tetap bosan gak sih tiap hari lagi. kasus korupsi ketangkapan, tapi jujur gue senang ngeliat mereka ketangkep. Maksudnya apa nih uang zakat gue bahas? Sumpah cara main mereka pinter banget. Jadi si koruptor-koruptor itu minta jatah sama para debitur 2,5 sampai dengan 5% dari kredit yang diberikan. Terus mereka mencairkan dana itu dengan embel-embel di transfernya itu penjelasannya uang zakat. Padahal jelas-jelas uang korupsi yang merugi negara sampai 11 triliun. Dan 11 KPK udah tetapin triliun, 5 guys. tersangka. Di antaranya 2-nya dirut dari LPEI. Kurang ngajar gak lo? Dan 3 orang lainnya itu dari PP yang lain lagi. Itu diantaranya dirutnya juga. Gila ya orang-orang ini. Pakai embel-embel uang zakat. Zakat lu belum tentu. Zakat yang lu keluarin juga belum tentu berkah. Orang lu aja ngambilin uang-uang masyarakat, uang-uang negara kok. Tapi jujur gak sih, belakangan ini lu pasti kesel ngelihat korupsi lagi. Ya. Tapi satu sisi kita harus senang. Kenapa? Ini bukti bahwa KPK, Kejagung ini lagi pada nangkepin tikus-tikus. Kerasa gak sih lo? Tapi Ya. ingat, itu bisa jadi pengalihan isu dari kasus Pertamina kemarin. Ingat, kita masyarakat masih bisa nuntut Pertamina karena kita merasa ditipu dan dirugikan karena kasus Tapi ingat, bensin Bro. oplosan. Tinggal nunggu nih, ada nggak yang mau mulai untuk nuntut Pertamina untuk melakukan ganti rugi terhadap kita ataupun kalian yang merasa pernah ditipu sama mereka? Gimana? Makin menyala nggak ngeliat Indonesia sekarang? Kejagung, KPK ini lagi nangkepin tikus-tikus. Semangat terus Kejagung, semangat terus. Pokoknya Indonesia tangkapin korupsi. Walaupun gua bete ngasih informasi korupsi, lu pada apa bosan gak sih ngedenger dikit-dikit korupsi lagi, ini korupsi lagi. Pokoknya akan kembali lagi di Liga Korupsi Indonesia. Gue Ikram Afro, see you and bye-bye. Silahkan komen pendapat kalian. Lo lihat nih, ternyata mau ada Indonesia Gelap jilid 2. ada Indonesia Gelap jilid 2. Ya Allah, puasa gue. Jadi guys, katanya Indonesia Gelap jilid 2 ini para mahasiswa tuntutannya bergeser dari yang tadinya mengkritik pemerintahan Prabowo sekarang jadi mau melengsarkan presiden dan wakil presiden. Oke, disclaimer dulu ya, gue sebenarnya mendukung mahasiswa yang demo buat kritik atau bersuara. Tapi kalau tujuan demo mahasiswa kalian buat melengsarkan presiden sekarang, itu namanya komedi. Kenapa kalian sekarang nggak demo soal pengesahan UU perampasan aset? Soalnya kan sekarang koruptor lagi banyak ditangkepin sama pemerintah. Jadi pas waktunya banyak koruptor yang sekarang lagi ditangkep. Kalau UU itu sah, jadi beneran bisa buat miskin para koruptor. Ini lu malah demo buat melengsarkan presiden. Jelas-jelas presiden sekarang itu lagi ngebuka kasus sama nangkepin koruptor. Jadi kesannya demo kalian ini malah kayak ngebelain dan dukung para koruptor. Jadi campaign Indonesia Gelap menurut gue itu aneh dan cacat logika. Soalnya yang gelap itu kan di masa kemarin. Kasus korupsi itu banyak terjadi di masa kemarin. Masa sekarang justru lagi bersih-bersih korupsi yang terjadi di masa kemarin. Jadi buat para mahasiswa, daripada kalian ikutan campaign Indonesia Gelap yang didukung tempe karena lagi tantrum gara-gara USAID di stop, mending kalian bikin Ramadan Core di kampus, naikin hashtag perampasan aset di sosial media, awal pembongkaran kasus korupsi yang lagi dijalanin pemerintah sekarang masih banyak yang lebih bermanfaat. Jadi kan lebih berfaedah dan lebih jelas. Semua catatannya yang saya pegang. Satu hari ganti rezim, penjara kalian semua. Ahok lagi. Tahu siapa ganti rezim, ungkap saja sekarang kepada masyarakat. Aduh, Beritahu kepada iya. masyarakat korupsi di Pertamina. Bagaimana cara para koruptor
menghamburkan uang rakyat untuk kepentingan perut mereka sendiri. Bapak tidak perlu ganti rezim, sekarang diungkapkan. Seharusnya Bapak itu banyak bertindak. Saya tahu Bapak itu orangnya jujur, orangnya tidak pernah takut melawan orang-orang yang tidak benar. Pak Ahok, untuk Bapak Ahok, saya sangat mendukung Bapak sebenarnya. Tapi sekarang Pak, untuk Bapak Ahok, tolong Pak, untuk para koruptor yang terlibat di dalam kasus Pertamina, entah dimanapun itu, tolong Pak, Bapak ungkap sebenarnya. Ungkap seluas-luasnya dan sejelas-jelasnya, supaya masyarakat tahu begitu bobroknya pejabat di negara ini dengan melakukan hal-hal yang tidak benar, dengan mengkorupsikan uang rakyat untuk kepentingan rakyat. Kalau memang Bapak sangat mencintai rakyat, sekarang ungkap aja Pak, biar masyarakat Ungkap aja tahu sekarang ya. begitu bobroknya Pertamina. Itu baru satu BUMN loh, belum BUMN yang lain, entah PLN, entah Kementerian Keuangan, Bea Cukai, dan juga pajak. Tolong banget untuk Bapak Ahok dan juga orang-orang jujur di negara ini. Saya hanya ingin minta, jangan pernah kalian melukai kepercayaan rakyat. Jangan sampai kalian melukai hati rakyat, karena kalian terpilih menjadi pejabat itu karena kepercayaan rakyat. Itu aja sih, terima kasih. Ya, benar-benar ya, untuk Pak Ahok ya, kalau benar-benar tahu siapa-siapa yang korupsi di Pertamina itu ya silahkan bongkar dari sekarang ya kan. Nah, ya di zaman Pak Prabowo ini ya kan, semuanya ya, yang dulu-dulu ya, yang katanya mafia migas ya, macam-macam yang nggak tersentuh ya, Reza Khalid yang nggak tersentuh, yang nggak berani diperiksa gitu. Sekarang di zaman Pak Prabowo langsung digeledah rumahnya ya kan. Aduh, mantap Pak Prabowo nih ya kan. Pokoknya di zaman Pak Prabowo ini para koruptor pasti ketar-ketir ya kan guys. Karena kalau kita lihat udah baru beberapa bulan Pak Prabowo sudah menangkap koruptor itu sudah banyak gitu ya kan guys. Ini belum habis lagi guys. Yang lain tinggal tunggu giliran. Aku yakin yang lain tunggu giliran, dan yang lain yang korupsi ini ya pasti nggak nyenyak tidur ya kan. Karena takut apa keburukannya terbongkar ya kan. Kan Pak Prabowo udah bilang sebelum 100 hari datang ke rumah Pak Prabowo untuk mengembalikan uang rakyat ataupun duit rakyat. Tapi sekarang kalian sudah terlambat ya kan. Pak Prabowo sudah mengambil tindakan dan ya sudahlah ya kan, kalian harus terimalah ya kan. Nah guys, ya untuk mahasiswa yang katanya ingin demo lagi dengan bertemakan Indonesia Gelap dan ingin melengsarkan Pak Prabowo Gibran, ngakak sih nih guys. Lucu, ini sih komedi. Adakah masyarakat yang akan mendukung kalian gitu ya untuk mahasiswa BEM UI ya kan? Yang berjas kuning biasanya lah ya kan, demo nggak jelas gitu ya kan. Sekarang mau bikin demo jilid 2, Indonesia Gelap jilid 2 katanya. Aduh, parah lah mahasiswa ini. Pak Prabowo lagi nangkap koruptor, kalian ingin melengsarkan Pak Prabowo. Aduh, siapa sih yang bayar kalian ya kan? Siapa sih yang bayar kalian? Aduh, parah lah ya kan. Seharusnya kan ini adalah momentum ya. Kali ini adalah momentum kalian untuk mendemo, desak DPR untuk segera mengesahkan undang-undang perampasan aset koruptor. Malah kalian ingin buat demo Indonesia Gelap jilid 2. Ingin lengsarkan Pak Prabowo Gibran. Kan tolol ya kan guys. Memang parah lah ya kan. Jadi rakyat yang mana? Kalian keluar selalu demo itu atas nama rakyat kata kalian ya kan, orasi atas saya mengatasnamakan mahasiswa, atas nama rakyat lah, macam-macam lah ya kan. Rakyat yang mana? Aku jelas-jelas ya nggak sudi gitu ya kan. Kalian teriak-teriak atas nama rakyat. Aduh, parah lah untuk mahasiswa lah cocoknya lah ya kan. Karena yang benar-benar ya rakyat ingin melihat kalian demo ya untuk segera mendesak ya DPR untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset koruptor ini. Kalian hanya diam, bungkam, pura-pura buta tuli ya kan. Melihat kasus koruptor yang ketangkep ini, kalian malah senyap, diam.
Gimana ini? Anak buah siapa sih ya BEM UI ini? Oke guys, apapun lah tanggapan kalian silahkan komen di bawah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prabowo Gibran gas terus, tangkap para maling-maling di negara ini.